much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas podcast tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Saya Anissa Rizky Kadila. Saya Amik Monafita Fitri. Saya Laili Arfi Rama. Saya Izzy Amelia. Baiklah, selamat menyaksikan. Jadi di sini kan kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Pasti ada dong Pancasila itu sejarah bangsanya. Apa sih bagaimana sih Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia itu? Pancasila dalam arus sejarah bahasa Indonesia itu penting diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Dan untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, apa sih tujuan pentingnya kita mengetahui hal tersebut? Tujuannya itu adalah agar kita dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Pancasila itu sendiri merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini sudah muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktorin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman atau pusat pikir yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Selain itu, untuk memperluas wawasan kita tentang pentingnya nilai dasar dalam suatu negara, maka kita harus melakukan aktivitas. yakni setelah aktivitasnya itu seperti apa? Aktivitasnya itu seperti kita melaksanakan penelusuran konsep dan aliansi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia.
Indonesia. Kemudian kita diminta mencari dan menemukan alasan mengapa bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Dari itu ada lagi nggak? Selanjutnya kita perlu menggali sumber, yakni sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selain itu juga kita perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dengan pendekatan historis sekaligus pendeskripsian esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pada akhir kajian historis ini juga kita perlu merangkum makna dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebentar ya. Nah, apa saja sih konsep dari urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia itu sendiri? Gimana tadi pertanyaannya? Coba dijelaskan lagi. Apa sih konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia itu? Pasti ada konsepnya kan? Konsepnya itu satu ada periode pengusulan Pancasila, yang kedua ada periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga periode pengesahan Pancasila. Bisa nggak dijelasin dari ketiga konsep itu tadi? Satu itu kan tadi periode pengusulan Pancasila. Jadi periode pengusulan Pancasila ini jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, jika bangkanya muncul ideologi bangsa yang diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus ahli sejarahnya yaitu Santono Kalisto Dujo, sebagaimana yang dikutip oleh Muhtar Pablowski dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Terus yang kedua tadi periode perumusan Pancasila, yakni hal yang terpenting untuk mengungkapkan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat Piagam Jakarta itu juga yang terdapat rumusan Pancasila. Terus yang ketiga itu ada periode pengesahan Pancasila, yakni peristiwanya penting lain terjadi pada tanggal
12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Untuk yang nomor 2 tadi itu kan ada rumusan-rumusannya. Apa saja sih rumusannya? Ada berapa? Rumusan-rumusannya itu ada 5. Rumusan Pancasila yang pertama yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta keadilan, dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kan ada para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang. Secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Apa sih salah satu penyebab yang terjadinya perubahan peta politik dunia itu? Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia yakni takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 16 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Republik Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat. Maklumat itu apa saja? Maklumatnya itu terdiri dari 3, yakni 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia, yakni PPKI. Terus yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Serta yang ketiga, direncanakan tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia akan merdeka. Nah, ini kembali ke nomor 1 tadi, periode pengusulan Pancasila. Di sini kan tertera dalam catatan sejarah butir dari gagasan Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3. Apa aja sih itu? Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pengusul calon dasar negara dalam sidang berita PKI, Ia Soekarno, yang berpidato pada 1 Juli 1945. Maka ia itu menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas yang pertama ada sosionasionalisme, yang kedua ada sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi atas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Kapan sih lahirnya Pancasila itu? Perlu diketahui dari buku tersebut menyebutkan
menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengusulan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi lahirnya Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945. Jadi kan setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang. Siapa aja sih panitia kecil 8 orang itu? Panitia kecil 8 orang tersebut yaitu ada Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Terus di bagian nomor 2 itu kan Jepang semakin melemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerang tanpa syarat kepada sekutu. Itu Jepang menyerang kepada sekutu itu pada waktu kapan, tanggal kapan, dan tahunnya itu kapan sih? Tanggalnya? Jepang menyerang tanpa syarat itu kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Terus pasti ada konsekuensi dari Jepang ya kan? Apa aja sih? Konsekuensi dari menyerangnya Jepang kepada sekutu tersebut menjadikan daerah bekas penduduk Jepang beralih kepada wilayah perwakilan sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Di yang nomor 3 itu kan periode pemisahan Pancasila. Bisa bilang nggak peristiwa penting terjadinya itu pada tanggal berapa dan kapan? Tentang periode pemisahan Pancasila itu terdapat peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno Hatta dan Regimen Yudhoyono dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan, Saigon, untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerang kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regimen kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerang kepada sekutu
Pemuda, Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politik di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah pendidikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta karya Depok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Terus kan di sini ada 2 proklamator. Mereka itu dinamakan Dwi Tunggal. Kenapa sih mereka dinamakan Dwi Tunggal itu? Melalui jalan berliku, akhirnya diteruskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh 2 proklamator tersebut, sehingga wajar saja jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Bisa tidak disebutkan atau disebutkan apa isi teks proklamasi? Teks proklamasi tersebut adalah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sehat-sehatnya. Jakarta, 17 Agustus 1000. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, terus kan ada kejadian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni di tanggal 14 Agustus 1945. Apa sih kejadiannya itu? Setelah sehari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prarasa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka 6 orang itu siapa saja? 6 orang tersebut yaitu ada Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Taseman Singodimedjo, Sayuti Meli, Iwa Kosma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Dari tadi putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup apa saja? Indonesia itu kan sebagai bangsa yang merdeka, memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan itu adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua itu ada memilih presiden dan wakil presiden. Yang pertama Soekarno dan Hatta. Yang ketiga adalah membentuk KNP dan anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan plat MF Taseman Singodimedjo. Nah, di sini kan ada
sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Apa sih salah satu bentuk ancaman dari kejadian itu? Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin mengambil kembali Indonesia. Belanda itu ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar. Sementara 1950 permasalahannya itu ialah ketika Indonesia kembali negara kesatuan ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan berbeda di kemudian hari. Alasan apa sih disebutkan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia itu ada 5, yaitu yang pertama itu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yang kedua itu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat ada Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang kelima ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi kan di nomor 1 itu kan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Identitas itu kan melatar belakangi budaya masing-masing. Apa sih budaya itu menurut kalian? Budaya itu merupakan proses cita, rasa, dan rasa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya ini dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila. Kebudayaan bangsa Indonesia itu merupakan hasil apa? Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak Kebudayaan bangsa Indonesia itu merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan bangsa elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Oke, untuk yang nomor 2 itu yang berbeda sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sudah jelas kan tidak dimaksudkan seperti apa? Pancasila itu disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan. Maaf, saya ulangi. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian. Saya ulangi ya. Pancasila itu disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai keutuhan. Maaf, saya ulangi sekali lagi. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri
Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa, meskipun kebetulan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bahasa Indonesia kelima sila tersebut menunjukkan kepribadian bahasa karena dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi itu mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendati pun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Jadi kan ada nilai-nilai. Nilai itu nilai apa sih dan apa juga isinya? Di situ terdapat nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya, merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia Oke, lanjut. Jadi tadi kan ada poin tentang menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam ensiklopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama. apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam agama tersebut? Seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Nah, apa sih salah satu nilai yang terdapat dalam sumber sosiologis Pancasila itu? Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa biasanya bergotong royong baik berupa saling membantu agar antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan diri, sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Apa sih sumber politis Pancasila itu? Sumber politis Pancasila sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila
Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dan dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Apa sih nilai Pancasila yang terkandung dalam sumber politik Pancasila? Seperti nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Selain itu, ada juga membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Masing-masingnya itu ada, yang pertama argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, dalam sejarah bangsa, dan yang kedua itu ada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa disebutkan tidak salah satu tantangan argumen tentang terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup bangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui perantara P4. Kenapa sih? Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentifikasikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Apa saja sih esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan? Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan itu ada dua. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, dan yang kedua itu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa.
Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi. Saya ulangi, yang bagian esensi Pancasila dalam kajian sadar bangsa. Pancasila itu kan pada hakikatnya merupakan filosofis, Bronsleg dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara. Itu mengandung unsur apa saja? Mengandung unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur yakni nilai-nilai agama, budaya, serta adat istiadat. Di esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa itu kan ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa saja sih unsur-unsurnya? Unsur-unsur seperti yang dikatakan saudara saya tadi, unsur-unsurnya itu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Apa yang dilakukan Kompas pada tanggal 1 Juni 2000? Saya ulangi, apa sih hasil survei yang dilakukan Kompas pada tanggal 1 Juni 2008? Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data disebutkan, Pancasila itu sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena akan ada hal-hal tersebut tuh hal-hal apa? Pengidentifikasian Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin di sini ada rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Apa sih Pancasila itu? Apa sih pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia? Menunjukkan hal-hal apa saja? Yang pertama, Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara Indonesia atau the founding father. Dan yang kedua, nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan.
bahasa Indonesia itu menunjukkan apa saja. Satu, yakni betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Dan yang terakhir, kemukakan argumen kita tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Apa saja sih urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Urgensi Pancasila telah dijelaskan sebelumnya bahwa urgensi Pancasila adalah untuk membimbing, mengarahkan segenap daya dan upaya masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang NRI tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam masa awal kemerdekaan? Jadi penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Karena pada waktu itu masih ada berbagai penyimpangan untuk menghadang tegaknya 5 sila sebagai dasar negara. Misalnya saja pada tahun 1945 sampai 1950, banyak pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain atas nama keadilan bangsa. Apa yang menjadi tantangan bagi Pancasila dalam sejarah bangsa? Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Apa yang terjadi apabila Pancasila tidak diterapkan oleh bangsa Indonesia? Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Mengapa Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Pancasila sudah menjadi landasan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia, bahkan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pancasila merupakan sesuatu yang telah teruji kebenarannya, kekuatannya, dan kesaktiannya, sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Mengapa Pancasila dikatakan sudah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia? Pancasila masih tetap eksis adalah karena Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap
berlaku di masyarakat. Oke. Bagaimana sih perumusan Pancasila dalam konteks sejarah? Pancasila dirumuskan dengan sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, yang dibahas adalah negara dasar negara Indonesia. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Apakah latar belakang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Latar belakang terbentuknya Pancasila bermula dari diskusi panjang yang dilakukan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Diskusi yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu dihadiri oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana peran Pancasila dalam perjuangan bangsa Indonesia? Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional serta sebagai pengalaman Pancasila memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Jadi kan ini udah selesai kan pembahasannya. Jadi apa sih kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi? Kesimpulannya itu adalah Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga
diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara maupun sebagai filsafat hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Terus, sila-sila Pancasila ini tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang bersifat positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tanpa menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat kita yang di atas tadi telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Baiklah, sekian podcast dari kami. Jika ada yang membahas tentang Pancasila sebagai arus dalam sejarah bangsa Indonesia. Jika di antara kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.